Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Ngobrolin Hidup. Karena hidup banyak cerita, yuk obrolin aja. Yeay, akhirnya kita bisa bersama kembali ya teman-teman. Aduh, kangen banget serius. Kayak rasanya udah lama banget ya nggak nge-podcast. Dan ya Alhamdulillah masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan buat uh, membersamai teman-teman di setiap episodenya gitu. Nah, semoga ya di episode kali ini bisa berjalan dengan lancar ya gitu teman-teman. Dan yang baru mendengarkan podcast ini nih, salam kenal dari aku Faris dari tim podcast Ngobrolin Hidup. Gitu. Jadi di episode kali ini kita bakalan cerita-cerita lagi ya, dan tentunya membahas terkait kehidupan gitu. Sama-sama belajar gitu ya terkait hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana pastinya ada hikmah gitu ya, ataupun hal positif yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain dalam menjalani kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi di episode kali ini kita bakalan membahas terkait topik itu, terkait bagaimana caranya kita berdamai dengan diri kita sendiri bersama teman kita, Farida. Halo Farida, suaraku jelas nggak ya? Jelas, Ya. jelas. Nah, ini Farida. Mungkin bisa kenalan dulu, Far. Sekarang gimana gitu dan kesibukannya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkapku Farida Ayu Pramesti, biasa dipanggil Farida. Aku kebetulan lulusan psikologi juga. Saat ini lagi sibuk kerja sebagai HR dan juga jadi peer counselor juga di suatu platform. Mungkin gitu kali ya. Nah, jadi nyambung nih sama bahasan yang mau kita bahas di episode kali ini ya. Jadi kayak ada sisi psikologinya nanti yang bakalan kita bahas. Mungkin langsung masuk aja ya, Far. Aku pernah dengar kayak gini, Far. Katanya ya, berdamai dengan diri sendiri itu ya keadaan dimana kita udah bisa mampu menerima semua hal yang terjadi dalam diri kita ya. Entah dari kelebihan, kekurangan, terus luka di masa lalu, ataupun kesalahan yang kita tuh alami kayak gitu. Nah, tapi dari sisi Farida sendiri tuh berdamai dengan diri sendiri itu seperti apa sih, Farah gitu? Dan kapan kita bisa dikatakan udah berdamai loh sama diri kita sendiri gitu? Sebetulnya aku juga setuju ya sama yang tadi Faris sampaikan, bahwa sebetulnya berdamai dengan diri sendiri itu gimana caranya kita bisa betul-betul menerima diri kita. Diri kita itu nggak cuman oke, aku adalah Farida, Faris adalah Faris gitu, tapi full pack dengan kelebihannya. Oke, aku orangnya pintar nulis nih, aku orangnya ternyata suka ngomong nih kayak Faris gitu misalnya. Termasuk kekurangannya, kelebihannya, sifat yang ada di diri kita, pengalaman masa lalu, luka-luka yang kita alami, entah itu semasa kita kecil sampai kita tumbuh dewasa sekarang, kegagalan-kegagalan, kesuksesan, keberhasilan, semua hal yang terjadi di dalam hidup kita itu perlu kita terima. Ketika kita mampu menerima semua full package itu di dalam hidup kita, itu kita bisa dibilang kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri secara utuh ya. Karena sebetulnya betul, memang berdamai dengan diri sendiri itu bukan hal yang mudah, karena orang bisa menerima suatu kebahagiaan dengan begitu mudah. Sementara ketika kita dapat kesedihan, ketika kita dapat rasa sakit, kegagalan, itu rasanya susah banget pasti ya untuk diterima. Dan justru kadang berdamai ini jadi PR banget buat semua orang, karena itu kita tuh cenderung craving itu apa ya berarti? Cenderung sangat menginginkan kebahagiaan. Padahal sebetulnya kadang untuk sampai ke kebahagiaan kita kan perlu ada step-step rasa sakit yang perlu dihadapi ya, dan kita itu kadang mengenyapingkan rasa ketidaknyamanan dalam proses kebahagiaan itu. Jadi itu yang bikin kita susah untuk berdamai sama diri sendiri. Dan kapan kita dikatakan berdamai dengan diri sendiri, yaitu tadi ketika kita
akhirnya mampu duduk bersama dengan segala rasa sakit, kekecewaan, pengalaman hidup yang gagal dan rasa sakit lainnya, karena memang part itulah yang paling sulit untuk kita terima. Gitu sih kalau dari aku. Karena ya hidup itu nggak mesti bahagia-bahagia terus ya, Far ya. Pasti ada sedihnya, kayak ada kalimat ketika kita senang ya senang secukupnya, sedih ya sedih sewajarnya gitu ya. Dan emang kalau bahagia ya pasti kita kayak ngerasa oh ya aku udah berdamai. Tapi ketika kita sedih itu malah lebih ketahuan gitu ya, kita diuji sebenarnya tuh kita udah berdamai belum sih sama diri kita sendiri gitu. Menerima atas kekurangan yang kita punya ya gitu ya, dan harapannya harusnya dari kekurangan yang kita punya tuh kita harus lebih waspada gitu ya buat oh ya ketika aku merasa seperti misal sedih, gagal, oh ya aku harusnya seperti apa gitu, mungkin kita sedikit healing lah atau apa agar kita tentunya bisa dimanapun bahagia, dimanapun sedih, kita tetap menjadi diri kita sendiri, gitu ya, Far ya. Iya, betul. Tapi apa sih yang bikin ya, faktor yang bikin kita tuh susah gitu ya menerima diri kita sendiri gitu loh, Pak. Kadang kan kita menerima kesalahan orang lain aja bisa dengan mudah ya, kita kayak memaafkan. Misal, oh, Farida bikin aku kesel deh, yaudah Farida minta maaf, aku maaf ya Faris. Iya, nggak apa-apa Far, aku maafin, dan kita bisa balik lagi dan kita bisa menjalani kehidupan lagi gitu. Tapi kalau kita punya kesalahan ke diri kita sendiri itu susah banget gitu loh buat kayak ngenerima. Itu kenapa, Far? Apa ada dari sebetulnya ya bikin kita susah untuk lebih berbaik hati sama orang lain lah ya dibandingkan diri kita sendiri adalah karena kita punya standar ekspektasi yang berbeda. Kayak misalnya nih Faris melakukan kesalahan sama aku gitu. Nah itu kan kesalahan itu mungkin aja aku rasakan ketika Faris cuma berbuat salah pada saat itu aja gitu ya. Sementara setelah itu ya udah gitu, belum tentu juga Faris akan melakukan hal yang sama. Tapi ketika kita berbuat salah itu kita mengekspektasikan bahwa kita akan selalu ada di posisi itu, kita pasti akan salah lagi, jalan salah lagi, terus akhirnya tuh kan bodoh sih kamu, tuh kan kamu gagal sih gitu. Karena memang apa ya, kita tuh terlalu berekspektasi sih sama diri sendiri, kalau menurutku gitu ya. Kita terlalu memandang ekspektasi yang begitu tinggi untuk diri sendiri, sementara untuk orang lain itu kita mudah untuk berwelas asih. Padahal kan sebetulnya diri kita juga punya hak ya untuk diwelas asihi. Mungkin kalau di psikologi namanya compassion gitu ya. Kita tuh perlu punya self compassion gitu. Gimana caranya ketika kita berbuat salah, kita bisa maafin, kita bisa menerima kesalahan itu, bisa berdamai gitu. Tapi lagi-lagi karena kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi, dan mungkin ada juga ya sisi dimana kita tuh pengen memberikan yang terbaik gitu, sehingga hal itulah yang akhirnya bikin kita mengkritisi diri sendiri lebih keras dibandingkan kita mengkritisi orang lain. Berarti karena ekspektasi yang kita bikin sendiri ya, Far ya. Kayak ada standar yang kita buat ke diri kita. Jadi ketika kita gagal atau nggak bisa mencapai goals yang kita pinginin, jatuhnya kita kayak, waduh bodoh banget aku, kayak harusnya nggak gini kayak gitu ya. Iya, terus mungkin ditambah standar itu semakin tinggi ketika kita ngelihat orang lain gitu. Kayak misalnya aku ngelihat Faris, wah Faris udah S3 nih, aku S1 juga belum lulus gitu misalnya. Kita menetapkan standar yang terlalu tinggi di orang lain, tapi kita nggak lihat kan secara langsung gimana step by stepnya Faris, kerasnya Faris, sakitnya Faris untuk sampai ke titik itu, kita tuh nggak lihat. Kita cuma melihat dari luarnya aja. Ibarat sekarang kan di media sosial tuh kayaknya memang isinya orang-orang yang udah sukses semua ya, padahal kita nggak tahu apa yang mereka lalui sebelum akhirnya mereka bisa posting hal itu gitu. Karena kita tuh kadang lupa dan sering membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Ketika orang lain misalnya baru lulus kuliah gitu, lulus S3 katakanlah, orang lain itu hanya membagikan di media sosial apa yang ingin dia bagikan.
mereka hanya ingin membagikan kebahagiaan yang ingin mereka bagikan. Ibarat dari 100% kehidupannya, mereka cuma munculin 1%-nya deh gitu. Sementara ketika kita ngelihat itu, kita justru membandingkannya dengan kehidupan kita yang 100%. Karena kita tahu prosesnya seperti apa, kita tahu perjalanan kita seperti apa, tapi kita ngebandinginnya dengan 1% kehidupan orang lain, kesuksesan orang lain. Dan hal itu yang bikin kita semakin mengkritisi dan menyalahkan diri kita sendiri, karena nggak adil dong ya kita ngebandingin 100% diri kita dengan 1% kehidupan orang lain. Dan itu yang sering banget kita lupa gitu. Sekarang juga efek media sosial lumayan bikin kehidupan kita tuh jadi kayak panik gitu ya, Far ya. Padahal ya benar, yang mereka bagiin itu ya mungkin 1%-nya, 99% sisanya itu tuh kayak struggle-nya mereka yang mana nggak mereka tampilin gitu. Sedangkan ketika mereka nampilin 1% kebahagiaan mereka itu tuh kayak ketika kita lagi sedih, wah kok dia kayaknya hidupnya senang-senang terus ya gitu. Padahal kita nggak tahu bagaimana kehidupan dia di belakangnya gitu. Bener sih, efek sosial media tuh agak bikin kita panik gitu. Dan satu hal ya yang mungkin bisa kita pelajari adalah ketika kita lagi berjuang mencapai goals yang kita pinginin, itu tuh kalau bisa jangan lihat orang lain mungkin ya, Far ya. Mungkin lihat kita dari diri kita yang sekarang ke masa lalu ya gitu. Jadi biar kita lebih legowo gitu ya, bisa lebih menerima sebenarnya tuh kita udah ada progres loh. Dulu yang mungkin aku mageran sekarang lebih produktif kayak gitu. Yang dulu pagi-paginya tidur sekarang mungkin olahraga atau apa. Nah itu adalah sebuah proses yang sebenarnya kita udah melakukan lebih baik loh gitu, bukan malah membandingkan dengan orang lain gitu. Karena orang lain juga pasti punya jalan tracknya masing-masing dalam berproses gitu ya, Far ya. Oke, nah kalau dari Farida sendiri sebenarnya udah berdamai dengan diri sendiri belum, Far? Sebetulnya ya, berdamai itu menurut aku proses perjalanan seumur hidup. Mungkin ya dalam perjalanan hidup aku udah berdamai sama satu bagian di dalam hidup aku. Tapi ternyata ketika seiring berjalannya waktu muncul trigger lain, terus akhirnya baru ingat, oh ternyata bagian yang ini masih belum aku terima ya gitu. Mungkin bisa dikatakan untuk 100% sepertinya belum. Masih berjalan. Yang kayak tadi kita udah bahas lah, ketika ada suatu masalah yang kita hadapi dan kemudian di hari mungkin 3 bulan kemudian ataupun kapan tahun itu kita alamin, ketika kita udah merasa it's okay, mungkin itu bagian dari proses kita udah berdamai gitu ya, Pak. Ada perbedaannya ya antara saat kita pertama kali ngalamin sama kedua kalinya kita ngalamin. Tapi pernah ada nggak di posisi yang mana Farida tuh kayak susah banget buat berdamai dengan dirimu sendiri gitu, Far? Dan gimana sih? Pasti sih kita ada satu part kehidupan yang mana kita susah banget buat berdamai dengan diri kita terkait hal tersebut gitu. Nah, gimana sih caranya Farida ya buat akhirnya ya udah aku harus kayak legowo loh sama hal ini gitu. Mungkin ya yang jadi salah satu proses berdamai yang cukup berat itu ketika di tahun lalu gitu. Kebetulan nih ya tahun lalu itu sempat dapat suatu part hidup di mana aku itu ditinggal nikah gitu. Mungkin untuk sebagian orang itu hal yang biasa ya. Cuman ketika ketika aku sadar bahwa kehidupan aku dengan kedua orang tuaku mungkin ya, terutama sama ayah gitu ya, bukan tipe hubungan yang hangat, dalam artian bukan seperti misalnya ayah sama anak yang deket, sering ngobrol, sering jalan-jalan dan sebagainya gitu. Nah aku merasa aku tidak mendapatkan hal itu di kedua orang tuaku gitu. Tapi ketika akhirnya ada seseorang yang dekat lah ya sama aku gitu, ternyata aku merasa tangki cinta yang aku butuhin itu waktu itu bisa aku dapetin gitu. Tapi ya
ketika akhirnya mau memutuskan untuk nikah dan ternyata jalannya nggak sesuai, ternyata justru tiba-tiba plannya berubah 180 derajat, yang tadinya mau nikah tapi akhirnya jadi ditinggal nikah gitu. Itu jadi salah satu hal terberat yang harus aku lewati selama 24 tahun aku hidup gitu. Aku ngerasa itu jadi salah satu titik terendah karena aku ngerasa dulu ada banyak hal yang sangat aku pengen dapatkan ketika lulus kuliah S1 gitu. Tapi ternyata aku berusaha untuk mengenyampingkan hal itu dan menaruhnya setelah menikah gitu. Jadi kayaknya aku mau nikah dulu deh, habis itu lanjut studi, kerja, bla 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 gitu. Tapi ternyata gerbang yang mau aku tuju itu harus gagal gitu. Ternyata aku nggak jadi nikah loh waktu itu gitu. Tapi bukannya bisa lebih mudah loncat ke gerbang selanjutnya, misalnya studi gitu ya, lanjut studi. Tapi ternyata nggak bisa loh. Ternyata aku betul-betul kacau banget pada saat itu keadaannya karena betul-betul kehilangan arah. Dan aku jadi nggak tahu tujuan hidupku mau ngapain lagi setelah ini gitu. Wah, kayak ini deh, kayak orang mau aduh udah deh aku nggak mau hidup gitu. Setiap kali tidur tuh pengennya pas bangun aduh nggak mau bangun lagi, pengen tidur lagi gitu. Itu pokoknya part terberat karena pada saat itu kayaknya hampir setiap hari selama 6-9 bulan itu aku nangisnya kayak, apalagi waktu awal-awal tuh bisa lagi diem nangis, lagi makan nangis, sholat nangis, wah pokoknya semua deh kacau banget gitu terasa. Dan salah satu hal yang perlu diingat oleh kita semua adalah waktu itu sebetulnya tidak menyembuhkan rasa sakit yang kita punya. Sebetulnya bukan waktu yang menyembuhkan kita yang bikin kita sembuh gitu. Waktu tuh nggak punya kendali apa-apa untuk bisa membuat kita sembuh gitu. Yang bisa bikin kita sembuh adalah bagaimana proses kita yang mau berwelas asih, yang mau menyayangi diri kita untuk bisa keluar dari zona itu gitu. Dan pada saat itu aku sadar bahwa kehidupanku udah nggak benar karena semuanya betul-betul berantakan. First thing first yang aku lakukan pada saat itu adalah aku ke psikolog. Aku berusaha memberanikan diri untuk meminta bantuan profesional. Waktu itu selama beberapa kali lah ya ketemu. Setelah itu dalam rangka menjemput ridho Allah gitu, aku juga melakukan hal-hal lain. Aku nggak mau diem aja bergerak, cuma nangis, nggak ngapa-ngapain. Banyak waktuku yang berharga yang sebetulnya bisa aku lakukan untuk hal lain. Tapi akhirnya aku coba untuk pergilah dari satu masjid ke masjid yang lain, dengar kajian ini, kajian itu, ikut kelas A, kelas B gitu. Dan salah satu hal yang aku syukuri juga adalah aku punya temen yang selalu ada di samping aku gitu. Dia selalu mau dengerin aku, nemenin aku nangis gitu. Itu support system tuh emang betul-betul dibutuhkan sih. Karena mungkin memang walaupun kita kehadirannya nggak langsung memberikan kita kesembuhan, tapi paling tidak itu ada sosok yang bisa nemenin kita gitu. Kalau misalnya teman-teman punya orang tua yang support, itu oke banget gitu. Kalau misalnya orang tuanya kurang support, ya nggak apa-apa. Mungkin ada dari teman-teman, dari mentor, dari siapapun. Yang penting adalah ketika kita lagi ada di titik terendah, ketika kita betul-betul susah berdamai sama diri sendiri, kita harus punya support system. Seenggaknya kita harus punya support system itu gitu. Dan keinginan untuk bisa keluar dari zona itu. Karena ada banyak orang yang mereka tuh sebetulnya lagi ada di posisi yang butuh bantuan loh. Tapi di sisi lain mereka nggak sadar kalau diri mereka itu butuh bantuan. Dan itu adalah part yang paling sulit. Misalnya ketika Faris ngeliat ada teman Faris yang lagi wah kacau deh pokoknya gitu. Faris mau bantuin nih, tapi posisinya orang ini nggak merasa bahwa dirinya perlu bantuan. Akan susah ya, karena sekeras apapun Faris mau nolongin, ya nggak akan diterima karena memang dia ngerasa nggak butuh bantuan, dia ngerasa nggak ada yang salah sama diri dia gitu. Jadi hal yang perlu teman-teman punya juga adalah keinginan, at
pemahaman bahwa diri teman-teman itu lagi ada di kondisi yang memang memerlukan bantuan, dan teman-teman perlu punya keinginan untuk bisa membantu teman-teman keluar dari zona kesulitan untuk berdamai sama diri sendiri. Itu sih mungkin kalau secara garis besar. Aku dengar ceritanya bisa merasakan apa yang kemarin mungkin struggle yang kamu alami gitu ya, karena ditinggal menikah, apalagi di situ kan mesti setelah kamu kenal dengan seseorang pasti ada plan-plan yang udah direncanakan kan ya buat kehidupan selanjutnya gitu, tapi ternyata Allah malah ngasih jalan yang berbeda nih, kayak gak sesuai sama diri kita. Pasti kan itu pun gak mungkin langsung sembuh ya gitu kan, karena butuh beberapa, ya mungkin bukan waktu sih yang menyembuhkan, tapi proses kita beberapa hari, beberapa bulan itu yang bikin kita lebih kuat sekarang dibandingin mungkin pas saat kita tahu realitanya gitu ya. Dan emang bener sih, sometimes kita butuh orang lain buat ya sebenarnya nggak butuh solusi gitu, kadang butuh didengar aja gitu ya Van, biar kita tuh nggak ngerasa sendiri, nggak ngerasa aku tuh kayak udah nggak ada yang sayang apa ya, kayak udah nggak ada yang peduli apa atau gimana ya gitu, kayak butuh sosok, entah itu bisa teman ataupun kita bisa cerita dengan keluarga gitu, yang mana pada intinya yang penting kita punya tempat, ya anggap aja rumah gitu ya buat kita cerita gitu, dan rumah pun nggak harus berbentuk orang tua ataupun keluarga, itu bisa dari teman ataupun tadi yang Farida bilang yaitu mentor-mentor gitu. Tapi kadang ya ada beberapa orang yang mungkin kalau yang tadi kamu contohin, dia tuh nggak menyadari dirinya sendiri tuh butuh orang kayak gitu yang buat dibantu gitu. Tapi sometimes ada beberapa orang yang sebenarnya tuh dia merasa butuh gitu ya, tapi takut gitu loh Far, buat kayak meminta tolong ke entah psikolog ataupun sekedar buat cerita ke teman itu, karena mereka tuh kadang punya berpikiran gitu ya, ketika ini konteksnya misal dia melakukan kesalahan diri dia sendiri gitu ya Far. Nah itu tuh kayak dia gak mau gitu loh cerita misal ke Farida, karena takutnya nanti Farida ngejudge aku loh kayak gitu, kayak jatuhnya ketika aku pingin cerita buat melepas penat, malah yang aku dapetin tuh feedbacknya kayak Farida ngejudge doang, kayak ya itu salahmu lah dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya ketika kita berada di fase itu tuh better gimana sih Far ya gitu, ketika kita kayak udah nggak percaya lah ya bisa dibilang kayak sama orang lain gitu, tapi kita juga menyadari gak bisa struggle sendiri gitu loh. Iya paham. Kita tuh pasti akan bukan pasti ya, mungkin teman-teman yang lain juga pernah ya mengalami fase dimana serba takut nih mau minta bantuan gitu. Tadi takut dapat judgement, takut nggak diterima dengan baik, takut dianggap sepele gitu. Tapi memang hal yang pertama kali perlu kita benahi ketika memang kita nggak sanggup untuk minta bantuan, nge-reach out orang lain adalah kita sendiri yang melakukan proses itu. Apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya ketika kita lagi betul-betul kalut dan nggak berantakan deh pokoknya perasaannya gitu. Hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah memahami apa yang sebetulnya lagi kita hadapi. Memahami sebetulnya kita tuh lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa atau apa sih gitu. Apa yang sebetulnya bikin kita marah, kecewa dan sebagainya gitu. Kalau misalnya teman-teman senang nulis, itu boleh banget buat ditulis. Bikin jurnal aja, bikin jurnal apa yang bikin kalian ngerasa marah. Ini marah, betul marah, atau sebetulnya sedih. Karena sebetulnya dari dua emosi itu, yang paling mudah kita tonjolkan adalah amarah. Kita tuh terlalu menutup diri. Sebetulnya kita ngerasa sedih loh, misalnya ketika ditinggal sama seseorang misalnya. Tapi emosi yang bisa kita keluarkan dengan instan adalah marah. Kita jadi marah ketika dia pergi, padahal sebetulnya kita ngerasa sedih. Nah itu hal yang perlu teman-teman gali kalau memang belum bisa atau belum berani membutuhkan reach out orang lain gitu.
Kita harus kenali diri sendiri dulu apa yang dirasakan. Kalau suka nulis, silahkan tulis. Kalau misalnya nggak suka nulis, sukanya gambar, oke, nggak apa-apa. Kalau lagi ngerasa kalut, silahkan ngegambar. Pokoknya bagaimanapun caranya supaya emosi dan juga pikiran teman-teman, semua energi yang nggak nyaman deh bisa dikeluarkan dalam bentuk apapun. Aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Nulis, gambar, olahraga, atau self-care lainnya, supaya paling enggak intensitas emosinya itu bisa mereda pada saat itu. Kalaupun memang masih belum bisa reach out orang lain. Terus kalau misalnya teman-teman bisa juga ngelakuin self-talk, maka lakukan gitu. Misalnya aku sebetulnya aku ngerasa aku kayaknya bodoh deh gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ibaratnya mengkritis pikiran itu, silahkan lakukan self talk gitu. Ingat-ingat lagi apa yang sebetulnya teman-teman rasakan gitu. Emang betul ya aku bodoh? Emang apa buktinya kalau aku itu bodoh gitu? Misalnya aku nilainya jelek nih gitu. Aku bodoh deh. Tantang lagi aja pikiran teman-teman. Emang betul aku bodoh? Emang kalau nilainya jelek artinya bodoh? Siapa tahu karena memang soalnya susah dan gak sesuai sama materi gitu. Pokoknya tantang terus semua pikiran-pikiran negatif yang teman-teman punya. Kalau seandainya teman-teman bisa melakukan itu. Tapi kalaupun enggak, ya tadi mungkin opsi lainnya adalah pokoknya gimana pun caranya supaya energi yang ada di dalam diri teman-teman itu bisa keluar, sehingga teman-teman enggak ngerasa kalau misalnya kita overwhelmed gitu ya, perasaannya, pikirannya penuh banget kan pasti energinya kayak kekuras ya, capek gitu. Pokoknya biarkan energi itu keluar dalam bentuk aktivitas yang bermanfaat. Gitu sih kalau dari aku. Nangis juga ya, Far? Kenapa? Nangis. Iya betul. Yang penting energinya keluar. Nangis sambil sholat, sambil berdoa gitu, itu best healing juga sih. Betul. Tapi tadi kalau masalah buat ngeluarin emosi yang kita alami gitu ya, aku punya salah satu cara gitu ya, Van. Dan itu tuh emang beberapa kali aku lakukan buat setidaknya menetralisir emosi yang aku rasain, dan aku tuh nggak mau gitu loh cerita sama orang lain gitu. Kayak pinginnya ya udah biar aku aja gitu yang tahu. Nah, salah satu cara yang aku lakuin, kan kadang aku suka ngomong gitu ya. Nah, aku tuh kayak ngomong terus tak rekam sendiri kayak gitu loh. Jadi kayak kalaupun direkam nangis ya udah nangis sih gitu loh. Pokoknya intinya segala emosi negatif yang aku rasain itu semuanya kayak kerilis aja gitu, biar aku tuh kayak ngerasa tenang gitu. Habis itu tuh emang sometimes kayak ngerasa oh ya udah gitu, kayak lebih tenang. Terus kayak nanti sisi logikanya tuh jadi muncul, oh ya kenapa harus kayak gini ya, kayak oh ya udahlah biarin aja gitu, ya udahlah kayak nggak usah dipikirin banget ya gitu. Dan dari aktivitas yang aku lakuin kayak ngerekam kayak gitu tuh, nanti sometimes pas aku lagi baik-baik aja dan aku dengerin itu tuh kadang kayak jadi lelucon buat diri sendiri gitu loh. Kenapa sih aku harus begitu kayak gitu loh, kayaknya pas kayak gitu tuh harusnya aku bisa loh lebih tenang kayak sekarang gitu. Kayaknya pas itu tuh kenapa harus nangis ya? Sekarang aku ngalamin aja, udah biasa aja gitu loh. Ya dari hal-hal itu mungkin bisa teman-teman lakuin kayak gitu ya, ketika kita gak mau masalah yang kita hadapi itu diketahui gitu loh oleh orang lain gitu. Yang penting gimana caranya biar kita tuh tetap ngerasa tenang kayak gitu ya, bisa ngerasa ya harus bisa menjalani kehidupan ini tuh dengan semaksimal mungkin lah, sebaik mungkin gitu. Jangan kayak ngerasa nyalahin diri sendiri ataupun aku tuh nggak baik loh buat orang lain dan lainnya, itulah yang membuat malah kita tuh jadi down ataupun jadi jauh gitu loh dari mimpi-mimpi yang sebenarnya mau kita capai gitu. Tapi Farida, sometimes tuh aku kayak masih ngerasa kadang nyalahin diri sendiri kayak gitu ya. Kadang bego-begoin diri sendiri gitu lah, kayak ngerasa diri sendiri tuh gak berharga gitu.
ya itu tuh sebenarnya bisa dikatakan indikasi ya aku belum bisa nerima diriku sendiri ya sepenuhnya ya. Nah tapi sometimes ketika kita ngerasain hal itu, apalagi udah sampai ngebodoh-bodohin diri sendiri gitu loh, membuat kita tuh jadi nggak mau bergerak lagi gitu loh, Far. Kayak udahlah aku mending nggak usah lanjut ya gitu loh. Toh nanti ujung-ujungnya aku gagal gitu. Itu kan juga salah satu indikasi kayak ngerasa diri kita nggak berharga ya. Nah, ketika kita menghadapi itu tuh gimana sih caranya biar apa ya kita lepas dari hal itu dan gimana sih cara nguranginya gitu loh, Far. Sampai emosi itu tuh gak bisa dikendalikan ya gitu loh, Far. Ya pasti waktu itu intens banget kan ya, perasaan menyalahkan diri sendiri gitu. Cuman lagi-lagi ya, kalau misalnya ketika kita lagi ada di fase itu, kalaupun memang masih nggak bisa nge-reach out orang lain, coba silahkan buktikan gitu pemikiran-pemikiran itu gitu. Coba teman-teman tulisin, tadi nih misalnya aku gagal gitu. Apa yang bikin teman-teman gagal? Apakah betul faktor itukah yang bikin teman-teman gagal, atau sebetulnya ada faktor lain gitu. Kedua, itu cari tahu triggernya apa. Apakah ketika ngelihat orang lain di media sosial udah pada sukses misalnya, atau mungkin ketika ngelihat orang lain dan sebagainya gitu. Karena terkadang hal yang paling sering aku temui adalah self-blaming itu muncul justru ketika semakin muncul ketika kita membandingkan diri kita sama orang lain. Kalaupun karena itu triggernya, maka oke, ini kayaknya triggernya gara-gara aku lihat media sosial. Kalau gitu aku mute-in deh orang-orang yang menurutku akan memunculkan trigger itu. Atau kalau misalnya nggak mau, ya udah deh aku nggak buka media sosial dulu beberapa lama gitu. Aku fokus dulu sama diriku sendiri gitu. Itu harus dikenali juga trigger apa yang bikin teman-teman jadi ngerasa self blame terus-menerus gitu. Yang ketiga, ini aku ingat banget sih perkataan dari temanku gitu, bahwa ketika kita lagi menyalahkan diri kita sendiri, kita nggak berani ngomong sama siapapun, justru itu yang semakin memperparah diri kita, karena kita cuman memandang diri kita dari satu sudut pandang. Kita nggak bisa menerima input-input lain. Yang kita butuhkan adalah gimana caranya kita mereframe sudut pandang itu gitu. Kita butuh sudut pandang baru yang akhirnya bisa bikin kita, oh iya ya betul juga gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih nggak berani untuk nanya dan discuss bareng orang lain, orang terpercaya ya tentunya, waktu itu biasanya aku banyak-banyakin nonton ataupun baca untuk bisa menambah sudut pandang baru gitu. Itu kalau di aku ya betul-betul work sih, karena dengan aku melihat hal lain di luar kepalaku, itu ternyata aku bisa menemukan hal baru yang selama ini tidak aku sadari, padahal itu ada di sekitarku gitu. Misalnya aku merasa bahwa Faris ini orangnya A gitu. Aku hanya fokus Faris itu A gitu. Tapi ketika aku misalnya banyak-banyakin nonton podcast, nonton kajian, baca buku dan lain sebagainya, aku jadi bisa menambah referensi lain bahwa bisa jadi Faris juga B, Faris juga C gitu. Jadi ada input tambahan lain. Itu yang paling utama ketika kita lagi ada di titik self-blaming gitu. Kita harus nambah referensi lain supaya kita nggak cuman fokus pada satu sudut pandang aja. Yang penting hal pertama yang bisa kita lakuin, mengevaluasi gitu ya, Far ya, terhadap hal-hal yang mungkin kegagalan kemarin tuh karena apa sih gitu. Apakah karena mungkin kita kurang berusaha lebih kayak gitu ya, sedangkan orang lain mungkin emang usahanya udah lebih kayak gitu loh. Ketika kita gagal, mungkin kita belum bisa belajar dengan baik ataupun yang lainnya gitu. Yang penting kita harus evaluasi dulu. Terus yang kedua mungkin kita bisa nambah referensi kayak gitu ya. Mungkin dengan dengerin podcast, mungkin dengerin YouTube, ataupun ikut kajian-kajian yang mana itu tuh pastinya banyak hal bermanfaat yang bisa berguna buat diri kita ya, Far ya. Biar kita tuh kayak gak selamanya ngerasa kita tuh gak berharga loh. Karena berharga buat diri kita sendiri sama orang lain juga itu pastinya berbeda ya definisinya. Kayak mungkin bagi aku itu udah sangat berharga, bagi Farida mungkin itu biasa aja gitu. Mungkin pun sebaliknya, buat aku biasa aja tapi buat Farida tuh sangat-sangat berharga gitu. Jadi kayak kuncinya tuh ya kita harus melihatnya diri kita sendiri aja ya, Pak ya. Jangan ke orang lain gitu ya.
orang lain itu ya jadiin acuan buat kita lebih semangat aja, tapi bukan untuk membandingkan. Mungkin seperti itu ya, Far ya. Iya, Oke. iya. Nah, selanjutnya kadang ya Far, kita buat berdamai dengan diri kita sendiri pun sometimes kita butuh validasi dari orang lain kayak gitu loh. Kayak misalnya ketika kita ngerasain sedih ataupun kita udah punya ada action nih buat selanjutnya gitu, tapi kadang kita belum yakin dengan apa yang mau kita jalani selanjutnya gitu. Kadang kan kita butuh validasi, bener nggak ya Far kayak gini, better aku gini nggak sih Far gitu, kayak melulu apa ya, terus melulu aku tanya ke Farida gitu. Nah itu tuh kan kadang bikin mungkin dari sisi Farida annoying, tapi dari sisi aku juga kayak kok aku jadi nggak pede ya sama diriku sendiri gitu. Tapi bagi Farida tuh validasi perasaan ataupun validasi kita buat next action terkait berdamai diri sendiri itu penting nggak sih Far? Dan apakah itu tuh harus kita lakukan terus ke orang lain, dan kalau semisal itu kurang baik gimana sih biar kita tuh gak selalu begitulah. Kalau dari aku sebetulnya validasi itu penting ya. Tapi lagi-lagi yang kita validasi itu apa? Bukan apa ya, berarti bukan pikiran-pikiran buruknya, tapi adalah validasi emosinya. Kayak misalnya nih Faris ada di persimpangan jalan, bingung mau ke A atau B sebagai pilihan hidup gitu. Yang kita validasi adalah perasaan bingungnya. Oke Faris, aku paham sih. Kamu kalau aku jadi kamu pun aku akan bingung kalau aku ada di posisi itu gitu. Dan itu memang adalah hal yang perlu kita berikan selaku orang yang menjadi support system orang lain. Dan itu juga hal yang kita butuhkan sebetulnya sebagai sosok yang membutuhkan sudut pandang baru dari orang lain. Tapi yang perlu kita tekankan di sini adalah yang kita validasi adalah emosinya, perasaannya. Bukan bukan seolah-olah kita tampak membutuhkan pembenaran dari orang lain atas sikap-sikap yang kita lakukan. Kalau semisal sikap yang kita lakukan itu salah, kayak misalnya nih, aku marah dan teriak-teriak sama Faris. Yang bisa orang lain validasi adalah emosi marahnya. Oke Far, emang marah tuh wajar ya, apalagi kalau misalnya Faris berbuat A, B, C gitu. Tapi yang tidak boleh kita validasi adalah perilakunya yang menyimpang tadi. Misalnya aku teriak-teriak, aku menunjukkan amarah itu sama Faris, itu bukan hal yang perlu kita butuh validasi ataupun pembenaran gitu. Yang perlu kita ingat misalnya ketika kita lagi ada di persimpangan tadi, kita itu perlu membuka diri, dalam artian kita minta bantuan orang lain bukan karena butuh pembenaran atas hal yang mau kita lakukan, tapi kita butuh input nih, katakanlah gitu, sehingga kita bisa membuka diri kita, tidak melimitasi diri kita dengan pilihan yang sudah kita punya sebetulnya gitu. Oke, aku kayaknya mau ke A deh, Faris gimana, setuju nggak kalau aku melakukan ini? Kayaknya cocokan B deh Far gitu. Biasanya orang yang datang ke Faris untuk membutuhkan validasi atau pembenaran, itu dia akan melimitasi pilihan-pilihan yang berbeda dengan apa yang sudah dia pilih gitu. Dan itu adalah hal yang perlu kita hindarkan sebaiknya gitu. Kita nanya ke orang lain karena kita butuh input baru gitu. Dan semoga dengan input berbeda itu jadi justru punya pertimbangan lain gitu. Terus apakah boleh sih sebetulnya kita minta validasi terus sama orang lain gitu? Balik lagi, kalau misalnya kita validasinya ada validasi emosi, ya kita perlu gitu, karena kadang kita ngerasa enggak deh, kayaknya aku nangis kayak gini lebay deh, ini kayaknya nggak penting deh buat aku tangisin gitu. Itu perlu validasi orang lain gitu, supaya kita mampu menerima emosi yang kita rasakan. Tapi kalau misalnya validasinya itu adalah terkait dengan pembenaran apakah pilihan kita itu sudah betul atau enggak, menurutku itu yang justru harus dihindarkan. Karena ketika kita terus-menerus mengandalkan orang lain untuk setuju atau enggak dengan pilihan hidup kita, itu yang hidup bukan kita dong, itu yang hidup orang lain gitu menurutku ya. Karena misalnya nih, ketika biasanya aku curhat terus sama Faris, aku selalu minta validasi dan cerita pembenaran dari Faris. Tapi ketika Faris akhirnya nggak bisa lagi aku mintain tolong, ketika Faris udah mulai sibuk, aku jadi kehilangan arah dong. Karena ini aku membangun rumahnya di Faris.
aku ngebangun rumah, peralatannya ada di Faris semua, terus ketika Faris pergi rumahnya hilang, terus aku jadi nggak punya tempat tinggal gitu. Itu adalah hal yang perlu kita punya, yaitu kita membangun rumah di diri kita sendiri. Adapun orang lain itu adalah sebagai support system kita untuk kita ngebangun rumah itu. Jadi jadikanlah orang lain itu bukan sebagai rumah, tapi jadikanlah orang lain itu sebagai apa ya, katakanlah arsitekturnya gitu. Jadikan orang lain sebagai kontraktornya, sehingga ketika rumah itu akhirnya jadi, itu bukan rumah arsitektur, itu bukan rumah si kontraktor, tapi itu rumah kita yang dibantu pembangunannya oleh orang lain. Gitu sih. Bener sih, bener. Karena ketika kayak gitu jatuhnya kita kayak berharap ke orang lain banget gitu ya, Far ya. Kayak apa-apa harus butuh persetujuan orang lain, kan. Padahal hidup kita ya nanti bakalan kita jalani, dan ya people come and go gitu ya. Ada yang pernah bilang gak selamanya mereka bakalan membersamai kita gitu. Mungkin Farida sekarang lagi membersamai kita, tapi besok juga gak bakalan ada tuh Farida ataupun yang lainnya, karena Farida juga punya jalannya sendiri kayak gitu. Dan itu tuh semua apa ya, sementara gitu. Yang harus kita kokohkan yaitu ya bener sih, adalah diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita menghadapi hal yang di kemudian hari itu terjadi, ketika nggak ada Farida ya kita udah lebih kokoh, udah lebih siap buat menerima semuanya. Bener-bener dapat poin. Aku jadi ngerti rumah itu nggak selamanya orang lain sih, warna. Rumah itu lebih ke kita ya, orang lain itu sebagai support system. Benar. Banyak banget nih hal yang udah kita pelajari, dan tentunya aku pribadi sih jadi banyak belajar dari Farida gitu. Karena sometimes ngelihat Farida ya kayaknya hidupnya lempeng-lempeng aja gitu. Ternyata ya Farida udah pernah malah mengalami yang menurutku itu udah kayak jauh lebih berat sih gitu. Ya semua manusia kayaknya bakalan dapat ujiannya masing-masing gitu ya, dan setiap ujian pun kadarnya berbeda-beda gitu. Bagi aku mungkin yang ngalamin, mungkin Farida alamin bakalan mungkin bisa lebih down kayak gitu loh. Tapi ketika itu diberikan ke Farida itu mungkin bagi Farida down juga, tapi bisa jadi Farida udah tahu lebih apa ya, gimana cara mengatasinya gitu. Karena Allah yang ngasih kita ujian itu pasti udah ada jalannya gitu ya, dan udah ada kadarnya masing-masing gitu. Tapi bagaimana kita mau gitu loh menjalani hal yang sedang kita alami itu. Kalau lagi ngerasa sedih ya udah nggak apa-apa, rasain aja gitu. Terus kalau lagi bahagia ya secukupnya aja, jangan sampai kita kayak jatuhnya pamer ke orang lain gitu. Dan terakhir Far, mungkin ada nggak semacam closing statement atau pesan-pesan yang bisa Farida sampaikan gitu ya buat orang lain terkait berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Ada satu hal yang selalu aku pegang gitu. Kita itu akan diuji dengan apa yang paling kita cintai. Kalau misalnya teman-teman cinta sama orang tua, atau teman-teman cinta banget sama pasangan, cinta banget sama karir, sama pendidikan, itu adalah ladang ujian yang bakal Allah kasih ke teman-teman. Karena sebetulnya ujian yang Allah kasih itu adalah cara supaya kita bisa melepaskan kemelekatan kita pada sesuatu yang paling kita cintai selain Allah sama Rasulnya. Dan itu adalah hal yang perlu teman-teman pegang, bahwa kita tuh nggak boleh loh ngejar sesuatu melebihi bagaimana cara kita ngejar cintanya Allah sama cintanya Rasul gitu. Karena itu adalah hal yang paling nggak Allah suka, sehingga teman-teman harus ingat apa yang paling teman-teman cintai itu adalah yang akan Allah uji gitu. Terus yang kedua, tentang berdamai sama diri sendiri. Misalnya nih, ketika kita punya suatu barang, kita udah beli barang, tapi ternyata barangnya nggak cocok, size-nya kegedean, kekecilan, warnanya jelek, dan sebagainya. Ketika kita nggak suka sama barang yang kita punya, kita bisa aja ngelakuin banyak hal. Misal, kita buang, kita kasih ke orang lain, kasih ke adik atau kakak kita, sehingga kita nggak pakai barang itu.
Tapi coba bayangin kalau teman-teman nggak suka sama diri teman-teman sendiri, nggak suka sama kelemahan teman-teman punya, nggak suka sama kehidupan yang teman-teman alami, nggak suka sama orang tua, kok aku dikasih orang tuanya kayak gini ya, kok teman aku nggak kayak gitu, kok aku harus ngalamin kegagalan ini, kegagalan itu. Kalau misalnya teman-teman nggak suka sama diri teman-teman sendiri, sama semua hal yang terjadi di hidup teman-teman, emang bisa dibuang? Enggak dong. Itu adalah pemberian yang Allah kasih, dan satu-satunya cara adalah dengan kita menerima itu semua. Karena ketika kita nggak suka sama diri kita sendiri, siapa yang mau? Emang kita bisa buang diri kita gitu? Enggak bisa. Emang kita bisa ngasih diri kita ke orang lain? Enggak bisa. Jadi berdamai sama diri sendiri itu adalah hal yang wajib banget kita lakukan sebagai bentuk terima kasih kita sama Allah yang udah ngasih kita kehidupan sebegini hebatnya gitu. Mungkin apa yang teman-teman alami sekarang itu nggak bisa teman-teman lihat hikmahnya. Teman-teman cuma bisa ngerasain sakitnya, ngerasain kok aku ada di jalan ini, aku maunya di jalan itu gitu. Untuk posisi ini mungkin teman-teman nggak bisa lihat, tapi pasti banget teman-teman bakal akhirnya sadar bahwa hal itu ternyata mengarahkan dan membawa teman-teman jadi versi diri yang lebih baik lagi. Dan itu segala kelemahan, segala kegagalan dan sebagainya itu adalah hal yang akan paling sangat teman-teman syukuri ketika akhirnya teman-teman bisa sadar hikmah dan pesan baik apa yang mau Allah kasih ke hidup. Mungkin kalau dari aku itu kali ya. Dan perjalanan buat kita berdamai dengan diri sendiri pun gak bisa 1 hari 2 hari gitu. Itu adalah perjalanan yang kontinu gitu ya Far. Selama kita hidup pasti kita akan belajar terkait berdamai dengan diri sendiri, ataupun mungkin lebih ke mengenali diri kita sendiri gitu ya Far, tentang kebutuhan kita, tentang sebenarnya hal yang harus kita hindari, kelebihan, kelemahan, serta hal-hal lainnya yang mana harus memberikan efek kita bisa lebih menjadi versi yang lebih baik lagi gitu. Dan ya, selamat bertumbuh, selamat berproses buat teman-teman semua. Farida juga semangat buat ngejalanin kehidupannya yang sekarang lagi dijalanin fokus kerja ya Far ya. Berarti itu sekarang jatahnya Farida buat fokus karir kayak gitu. Semangat buat hal-hal yang pastinya kedepannya bakalan banyak struggle yang kita alamin, banyak proses, banyak hal baru yang masuk dalam diri kita gitu. Dan tentunya jangan lupa syukuri hal-hal yang kita alami, hal-hal yang terjadi dalam diri kita, dan tentunya tetap semangat dan jangan sampai menyalahkan diri sendiri, karena kamu berharga untuk diri kamu sendiri. Nah, mungkin itu aja buat episode kali ini. Semoga banyak hal yang bermanfaat yang bisa diambil dari episode ini, baik Farida maupun dari aku. Dan maaf jika ada kalimat yang salah ataupun menyinggung teman-teman semuanya gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih ya Farida udah mampir di podcast Ngobrolin Hidup. Aku cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you in next episode.